Di bawah kepemimpinan Saud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Saud, pasukan Saudi berhasil menaklukkan Makkah dan Madinah, dua kota suci kaum muslimin. Pertama kalinya, di tahun 1803 Masehi, mereka menaklukkan Makkah dari kekuasaan Turki Utsmani yang saat itu diwakili oleh Syarif Golib bin Musaid. Kemudian, pada tahun 1804 sampai 1805 Masehi, mereka menyerang dan menguasai Madinah setelah berhasil mengusir pasukan Turki Utsmani dan garnison dari Mesir. Peristiwa ini menandai puncak ekspansi Saudi pertama di bawah pimpinan keluarga Saud yang bekerja sama dengan pengikut ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang dikenal kelompok Wahabi. Setelah menaklukkan Makkah dan Madinah, Saud mengirim surat kepada Sultan Salim III, penguasa Turki Utsmani pada masa itu. Gaya suratnya tidak mengikuti tata cara diplomasi formal, tanpa salam pembuka, dan tanpa penghormatan sebagaimana lazimnya surat antar penguasa. Surat itu dimulai dengan kalimat singkat amma ba'du. Aku telah memasuki Makkah dan menghancurkan segala hal yang menyerupai berhala di dalamnya, serta menghapuskan pajak-pajak yang ada. Aku juga telah menetapkan seorang kodi atau hakim yang sebelumnya engkau lantik. Engkau harus melarang wali Damaskus dan wali Kairo untuk datang membawa mamal, yaitu unta-unta pembawa kiswah Ka'bah, serta tabuhan genderang dan arak-arakan ke tanah suci, karena itu semua tidak ada kaitannya dengan agama. Surat ini membuat Sultan Salim III murka. Ia segera memerintahkan Muhammad Ali Pasha, gubernur Mesir, untuk memimpin ekspedisi militer ke Jazirah Arab dan menghentikan dakwah serta kekuasaan kelompok Wahabi. Muhammad Ali Pasha kemudian mengirim putranya, Ibrahim Pasha, ke Hijaz untuk memimpin pasukan. Terjadilah perang besar yang dikenal dalam sejarah sebagai Al-Harbul Didul Wahabiyah, perang melawan kaum Wahabi. Perang tersebut berlangsung cukup lama hingga pada tahun 1818 Masehi, pasukan Muhammad Ali Pasha berhasil menaklukkan wilayah Najd dan menggulingkan kerajaan Saudi pertama. Raja terakhir Saudi yang bernama Abdullah bin Saud ditangkap dan dibawa ke Istanbul, kemudian dieksekusi di sana. Makkah dan Madinah pun kembali berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Peristiwa ini menandai berakhirnya kerajaan Saudi pertama yang terjadi pada tahun 1818 Masehi. 6 tahun kemudian, pada tahun 1824 Masehi, seorang keturunan keluarga Al Saud bernama Turki bin Abdullah bin Saud berhasil menghidupkan kembali kekuasaan keluarganya. Ia menamai dirinya sebagai Imam Turki, meskipun gelar imam itu bukan nama aslinya, melainkan gelar politik religius yang menunjukkan perpaduan antara kekuasaan agama dan kekuasaan negara. Imam Turki memindahkan pusat pemerintahan dari Adiriyah ke Riyadh yang kemudian menjadi ibu kota Arab Saudi hingga kini. Dengan begitu, berdirilah kerajaan Saudi kedua. Kerajaan ini bertahan cukup lama, sekitar 69 tahun. Meskipun tanpa peristiwa besar yang menonjol, namun pada akhirnya dinasti Al-Rashid yang merupakan sekutu Turki Utsmani berhasil menyerang Riyadh, membunuh penguasanya, dan mengakhiri kerajaan Saudi kedua. Dinasti Al-Rashid pun kembali menguasai wilayah Najd dan keluarga Al Saud terpaksa mengungsi ke Kuwait untuk menyusun kekuatan. Dari pengasingan inilah kelak lahir kembali kerajaan Saudi ketiga yang menjadi cikal bakal Arab Saudi modern di bawah Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud atau yang dikenal Ibnu Saud. Beberapa tahun kemudian, berdirilah kerajaan Saudi ketiga. Kerajaan yang kemudian bertahan hingga hari ini. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1902 oleh Abdul Aziz Al Saud yang kemudian menjadi raja pertama Arab Saudi. Dengan membawa sekitar 40 prajurit, Abdul Aziz menyerbu kota Riyadh yang saat itu menjadi ibu kota penting di wilayah Najd. Ia berhasil mengusir keluarga Al-Rashid dari kota tersebut dan mendirikan kembali kekuasaan keluarga Al Saud. Meskipun dikenal sebagai seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, Abdul Aziz memiliki kecerdasan politik yang luar biasa. Ia sangat cerdas dalam membaca peta kekuatan politik, pandai berdiplomasi, dan memahami strategi ekonomi. Namun kecerdikannya ini bukan berarti ia selalu layak dipuji, sebab
beberapa tindakannya di kemudian hari justru menimbulkan kontroversi besar. Langkah pertama yang ia lakukan setelah berkuasa adalah membangun dua pasukan utama. Pasukan pertama dikenal dengan nama Ikhwanu Man atau Allah, yang berarti saudara-saudara yang taat kepada Allah. Pasukan ini terdiri dari kaum Badui atau penduduk gurun yang mengikuti ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang pada masa itu disebut sebagai Wahabiyah. Pasukan kedua disebut pasukan jihad yang anggotanya berasal dari penduduk kota, bukan dari kaum Badui. Kedua pasukan inilah yang menjadi tulang punggung kekuasaan Abdul Aziz Al-Saud dalam memperluas wilayahnya. Pada pihak lain, Kekaisaran Turki Utsmani saat itu sedang berada dalam kondisi yang sangat lemah, tidak lagi memiliki kekuatan besar seperti sebelumnya. Hingga pada tahun 1876 Masehi, naiklah Sultan Abdul Hamid II ke tampuk kekuasaan. Ia dikenal sebagai sultan terakhir yang kuat dalam sejarah Turki Utsmani, sebelum kekaisaran itu perlahan runtuh. Namun kekuatan Sultan Abdul Hamid II tidak berlangsung lama. Karena pengaruh organisasi rahasia Freemason yang mulai menguasai struktur pemerintahan dari dalam, banyak menteri dan pejabat tinggi kerajaan merupakan anggota Freemason yang secara perlahan menggiring negara menuju arah yang mereka anggap baru. Sekitar tahun 1880, atau dalam beberapa catatan disebut 1889, berdirilah sebuah kelompok bernama Al-Ittihad wa Taraqi atau Persatuan dan Kemajuan yang diawasi langsung oleh Freemason. Tujuan utama organisasi ini adalah menjadikan Turki sebagai negara sekuler, memutus hubungan antara agama dan pemerintahan. Saat itu, Syarif Hussain memimpin wilayah Hijaz yang meliputi Makkah, Madinah, dan Jeddah. Keluarganya dari Bani Hashim telah memimpin wilayah suci ini selama hampir 1000 tahun. Ia diangkat menjadi wali atau gubernur Hijaz oleh pemerintah Turki Utsmani, sehingga secara formal ia berada di bawah kekuasaan Sultan Utsmani. Keturunan Syarif Hussain masih memegang kekuasaan hingga kini di Yordania. Melalui dinasti Hashimiyah, mereka dikenal sebagai satu-satunya keturunan langsung Nabi Muhammad yang masih memerintah di dunia Islam modern. Syarif Hussain dikenal sangat dekat dengan Sultan Abdul Hamid II. Kedekatan itu bukan hanya hubungan politik, tetapi juga diwarnai rasa hormat dan persaudaraan di antara dua pemimpin Muslim. Bahkan, sang Sultan pernah menyampaikan kekhawatirannya kepada Syarif Hussain. "Wahai Syarif Hussain, aku khawatir akan dikudeta oleh Freemason dan kelompok Al-Ittihad wa Taraqi." Syarif Hussain menjawab dengan penuh hormat, "Jika benar engkau dikudeta, datanglah ke Makkah. Kami akan menjagamu insya Allah." Namun kekhawatiran itu akhirnya terbukti. 6 bulan kemudian, Sultan Abdul Hamid II benar-benar dikudeta oleh kelompok Al-Ittihad wa Taraqi. Kelompok ini dikenal sebagai faksi modernis yang terpengaruh ide-ide sekuler barat dan bertekad untuk mengakhiri sistem kekhalifahan yang dipimpin Sultan. Sang Sultan kemudian diasingkan ke Pulau Salonika, meninggalkan tahta yang telah ia jaga dengan kehormatan dan keimanan. Selama Sultan Abdul Hamid II masih berkuasa, Syarif Hussain sangat setia kepada Turki Utsmani. Namun, setelah sang Sultan digulingkan, kesetiaan itu perlahan memudar. Ia mulai melihat peluang. Di tengah kekacauan politik dan lemahnya kendali Istanbul atas wilayah Arab, Syarif Hussain pun berpaling dari Turki dan menjalin komunikasi dengan Inggris, sebuah langkah berani yang kelak menjadi awal dari perpecahan besar di dunia Arab. Sebuah keputusan yang pada akhirnya akan mengubah arah sejarah Timur Tengah untuk selamanya.